Bab 83. Kubur bareng. Mereka tahu dijebak orang, jadi segera kabur. Tapi ada aura menyelimuti. Saat aura kuat ini muncul, tanah di lapangan berputar dengan aneh. Sander Ye memicingkan mata dan berbalik. Dia melihat bayangan hitam di sebelah kanan. Kakak pertama menatap juga dan berujar, "Ranah hukum bumi. Ranah hukum bumi." Kirman Su dan Gary Lee mengernyit. Siapa yang menjebak mereka? Aura bayangan hitam mengunci Sander Ye. Kamu seharusnya biarkan dia selesai bicara. Biar kamu bisa mati dengan mudah. Jelek. Sebelum bayangan hitam selesai berbicara, terdengar semburan energi. Detik berikutnya, pedang menembus alis bayangan hitam itu. Sander Ye muncul di depannya. Kakak pertama bertiga terkejut. Sander Ye menatap sambil mengernyit, ranah hukum bumi, selemah ini. Kakak pertama bertiga. Pria itu menatap Sander Ye dengan heran, sangat cepat. Sander Ye merenung, lalu berujar, aku hanya mengerahkan 30% kekuatanku. Dia berujar lagi, aku nggak tahu ranah hukum bumi selemah ini. Pria itu tertegun. Dia mau bicara lagi, tapi Sander Ye menebasnya. Jelek. Kepala pria itu melayang. Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan pria itu, lalu menatap kakak pertama bertiga, ayo pergi. Tunggu. Kakak pertama menuju Sander Ye, lalu mengambil token pria itu. Ketika melihat token, wajahnya muram. Sander Ye tertegun saat melihat token itu. Ada kata di token yaitu Guanxuan. Dari Akademi Guanxuan. Ketika Kirman Su dan Gary Lee melihat token itu, mereka langsung muram. Gary Lee menatap kepala pria itu dan berujar, aku kenal pria ini. Dia cucu dari tetua ke-6 di Akademi. Sander Ye menatap Gary Lee, tetua ke-6. Gary Lee mengangguk, tetua ke-6 dari Dewan Tetua. Yang punya kekuatan nyata. Sander Ye berujar, kubur. Mereka bertiga menatap Sander Ye dengan heran. Sander Ye berujar dengan tenang, kalau enggak, apa yang bisa dilakukan? Mereka bertiga saling menatap lalu mengangguk. Kala itu, suara langkah kaki datang dari samping, lalu terdengar tawa, bagus sekali. Membunuh orang untuk membungkamnya. Mereka berempat menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di sana. Pria itu berjubah brokat dan terlihat sangat berbakat, tapi tersenyum suram. Melihat pemuda ini, wajah kakak pertama bertiga jadi muram. Kirman Su berujar, Jovan Zhang. Sander Ye menatap Kirman Su, punya pendukung. Kirman Su mengangguk, di Akademi Guanxuan, cucu Langkas Zhang, tetua pertama dari Dewan Tetua. Saat berbicara, dia berhenti lalu berujar lagi, tetua pertama. Paling berkuasa di antara para tetua. Di Akademi Guanxuan. Kekuatannya adalah yang kedua sesudah dekan Akademi. Sander Ye terdiam dan berpikir. Kali ini, kakak pertama menatap Jovan Zhang dan terkekeh. Aku nggak pernah menyangka cucu tetua pertama yang bermartabat akan melakukan perbuatan tercela. Bagaimana mungkin dia nggak tahu jebakan ini dibuat oleh Jovan Zhang? Apa cara tercepat untuk menghasilkan uang? Tentu saja membunuh orang dan merampas harta. Jovan Zhang melirik kakak pertama dan terkekeh, jangan menuduhku. Aku hanya melihat kalian membunuh cucu dari tetua ke-6. Gak hanya itu, juga mau menguburkannya. Sembari berbicara, dia menunjuk ke tubuh pria di kejauhan. Cek, lihat itu, buktinya ada di sini. Wajah kakak pertama muram. Jovan Zhang tersenyum, kalian rasa Akademi akan percaya pada kalian atau aku? Kupikir. Kala itu, sinar pedang menyala. Melihat sinar pedang ini, ekspresi Jovan Zhang berubah drastis. Jelek. Jovan Zhang hendak kabur, tapi pedang Sander Ye menembus tepat di antara alisnya.
darah perlahan mengalir ke sepanjang pedang. Kala itu, Sander Ye sudah muncul di depan Jovan Zhang. Dia mengeluarkan jimat transmisi dan cincin penyimpanan dari tangan Jovan Zhang, lalu melihat ke arah kakak pertama, kubur mereka bersama-sama. Ekspresi kakak pertama bertiga membeku. Jovan Zhang yang belum sepenuhnya mati pun menatap Sander Ye dengan penuh kebencian. Beraninya kamu membunuhku. Kakekku adalah tetua pertama. Sander Ye mengangguk, aku tahu. Kak Gary Lee baru saja bilang. Jovan Zhang meraung, kalau begitu kamu masih berani membunuhku. Sander Ye berujar, kalau aku nggak membunuhmu, aku takut kamu akan meminta kakekmu untuk memukulku. Jovan Zhang tertegun, lalu kehabisan napas. Kala itu, kakak pertama bertiga mendekat. Gary Lee menatap Jovan Zhang dengan ragu-ragu sejenak, lalu berujar, Kak Sander, kamu membuat masalah besar. Kakak pertama menatap Gary Lee dengan dingin, apa maksudmu dengan kamu? Bukankah itu Kak Kitami? Mendengar ini, Gary Lee berujar, ya, kita, aku salah bicara, aku nggak bermaksud lain. Aku hanya salah bicara, canggung. Sander Ye tersenyum, lalu berujar, kalau kita nggak bunuh dia, apa yang akan terjadi? Mereka bertiga terdiam. Sander Ye berujar, dia akan pulang dan mengadu, kita akan diincar kakeknya pasti akan menggunakan kekuatan Akademi Guanxuan untuk mengincar kita. Entah siapa benar dan salah, bagi mereka nggak masalah, mereka nggak akan peduli siapa benar atau salah. Keadaan kita akan lebih sulit dari sekarang, terutama kalian, karena punya keluarga, mungkin akan berdampak pada keluarga kalian. Saat berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berujar, membunuh mereka bukan hanya demi mendapatkan keuntungan cepat, tapi untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Hentikan kerugian tepat waktu. Mendengar perkataan Sander Ye, mereka bertiga menggeleng dan tersenyum. Tapi, kalau dipikirkan dengan cermat, Kak Sander benar. Kalau membiarkan orang ini kembali, itu baru masalah besar. Kala itu, Kirman Su berujar, Kak Sander, aku pikir kita bisa menyalahkan Aurora atas kematian kedua orang ini. Gary Lee juga mengangguk, menurutku nggak masalah. Lagi pula, Aurora bermusuhan dengan Akademi, itu sangat logis, Akademi nggak akan curiga. Tapi Sander Ye menggeleng, lupakan. Keduanya menatap Sander Ye berujar, kita nggak bermusuhan dengan Aurora itu. Nggak pantas. Mendengar ini, Gary Lee dan Kirman Su mau bicara lagi, tapi kala itu, perubahan terjadi di lapangan, dua cahaya dingin muncul. Sander Ye terperanjat. Kecepatan yang mengesankan. Tanpa ragu-ragu, dia menghunus pedang. Dang. Saat suara benturan besi bergema, Sander Ye mundur beberapa kaki. Begitu dia berhenti, energi pedang di tangannya hancur, lengan kanannya terasa mati rasa. Kala itu, jeritan melengking terdengar dari samping. Sander Ye melihat salah satu lengan Gary Lee sudah hilang. Gary Lee terduduk di tanah, wajahnya pucat dan ketakutan. Sander Ye berbalik dan melihat seorang wanita duduk di puncak pohon gak jauh dari sana. Wanita itu berjaket putih berlengan pendek. Di bawah sinar bulan, dia putih dan cantik. Dia memakai celana panjang beludru, biarpun sedang duduk, terlihat kakinya sangat ramping. Yang paling menarik perhatian adalah rambutnya yang panjang. Rambut wanita itu berbeda, rambutnya berwarna perak, di bawah sinar bulan, sangat jernih dan indah. Di antara jari tangan kanan wanita itu, sebuah pisau terbang terus berputar, cahaya dari pisau itu berkedip-kedip. Melihat wanita itu, kakak pertama di samping berujar dengan ngeri, rambut perak, pisau terbang, kamu. Aurora. Mendengar ini, Sander Ye tercengang. Aurora. Apakah ini ketua akademi sebelumnya Aurora? Sander Ye agak terkejut,
dia nggak menyangka akan bertemu dengan mantan legenda akademi ini di sini. Gadis ini memang sangat kuat. Di generasinya, kecuali Jessie Ye, dia adalah orang terkuat yang pernah dia lihat. Wajah Kirman Su juga pucat. Kalau Sander Ye nggak memblokir pisau tadi, dia mungkin akan mati. Di atas pohon, mata Aurora tertuju pada Sander Ye dan tersenyum. Aku nggak menyangka akademi akan punya kultivator pedang, bahkan sangat kuat. Sander Ye berujar, gadis itu sangat kuat. Aurora menatap Sander Ye, kamu berpandangan lurus. Aku nggak mau membunuhmu, tapi sayangnya, kamu dari akademi. Kalau begitu, kamu harus mati. Begitu terdengar, Sander Ye merasa seperti terkunci dalam aura misterius. Dia tahu itu adalah aura Aurora, tapi aura ini sangat aneh, seolah-olah datang dari segala arah, sehingga mustahil baginya untuk merasakan sumbernya. Kala itu, kakak pertama segera berujar, Nona Aurora, dia bukan dari akademi. Mendengar ini, Aurora agak terkejut, lalu menatap Sander Ye, bukankah dia dari akademi? Kakak pertama mengangguk dan menjelaskan dengan cepat, ya. Seperti kamu, dia berasal dari akademi dan menjadi juara pertama dalam ujian seni bela diri dunia bawah. Tapi, keluarga An dan klan naga asli ikut campur dalam kompetisi, akademi nggak melakukan apa-apa, jadi dia nggak keluar dari akademi Guanxuan. Mendengar ini, Sander Ye menatap kakak pertama dengan terperanjat. Kakak pertama, apa kamu tahu identitasku? Kakak tertua mendelik ke arah Sander Ye, kakak, apa kamu pikir kami bodoh? Kamu kultivator pedang yang kuat. Selama ini, hanya ada segelintir kultivator pedang yang berbakat. Yang paling terkenal belakangan ini adalah kamu juga bernama Sander yang kamu hampir langsung memberitahu kami siapa kamu. Sander Ye menyeringai dengan malu. Di kejauhan, Aurora menatap Sander Ye dan berujar sembari tersenyum, menarik, akademi ternyata melewatkan jenius sepertimu. Sander Ye berujar, Nona Aurora, kami nggak punya niat buruk terhadapmu. Temanku tadi menyinggungmu. Aurora melompat turun dari puncak pohon dan tersenyum, terima satu pisauku lalu lupakan masalah temanmu. Sander Ye mengangguk, oke. Di samping, Kirman Su berujar dengan suara gemetar, Kak Sander. Gary Lee juga berujar, Kak Sander, jangan. Sander Ye menatap Gary Lee, kalau begitu aku pergi. Gary Lee tertegun. Sander Ye tersenyum, nggak apa-apa. Gary Lee tersenyum getir, kakak Ye. Sander Ye menoleh untuk melihat Aurora, Nona, silakan. Aurora tersenyum, kamu harus hati-hati. Saat mengatakannya, dia mengangkat tangan, cahaya dingin menyerbu Sander Ye. Sangat cepat, jelek. Saat suara robekan terdengar, pisau terbang muncul lebih dari 10 kaki jauhnya, di mana sebuah pohon kuno perlahan tertebas dan terjatuh. Kakak pertama tertegun, lalu melihat Sander Ye. Dia melihat Sander Ye masih berdiri, tapi berdiri menyamping. Di tengah alisnya, ada bekas darah yang dangkal. Masih hidup. Kakak pertama menghembus napas. Sander Ye terdiam. Dia nggak menangkis. Pisau terbang gadis itu terlalu kuat dan energi pedangnya nggak bisa menghalanginya. Dia nggak mau menggunakan pedang Hangdao, jadi dia memilih untuk menghindar. Tapi, dia meremehkan kecepatan lawan. Kala itu, Sander Ye merasakan krisis. Tapi juga sangat seru. Dia nggak mau menjadi tak terkalahkan. Hanya dengan risiko dan kegagalan, orang bisa maju. Di kejauhan, Aurora menatap Sander Ye. Sesudah beberapa saat, dia mengacungkan jempol, kalau aku berada di level yang sama denganmu, aku pasti nggak bisa mengalahkanmu. Kamu memang kuat. Sander Ye melirik Aurora, pisau terbang Nona sangat kuat. Aurora tersenyum, lalu berujar,
akademi nggak menerimamu, itu memang kerugian besar. Aku pergi. Sesudah mengatakannya, dia pergi. Sander Ye berujar, Nona, tunggu. Aurora menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berujar, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan pada Nona? Aurora tersenyum, kamu boleh bertanya. Tapi, aku nggak jamin aku akan jawab. Sander Ye mengangguk, lalu berujar, Nona nggak terlihat seperti penjahat. Aurora tersenyum, lalu apa? Sander Ye menatap Aurora, yang membuatku penasaran adalah apa yang dilakukan akademi terhadap Nona waktu itu yang menyebabkan Nona membunuh banyak orang. Kakak pertama bertiga juga menatap Aurora dengan penasaran. Aurora tersenyum, kenapa kamu mau tahu? Hanya karena penasaran. Sander Ye berujar, pisau Nona tadi nggak menggunakan kekuatan penuh dan nggak berniat membunuh. Nona berbelas kasihan. Aku kenal Nona Gessie Ye dari akademi. Dia dari pusat dan sangat baik. Kalau Nona mendapatkan perlakuan nggak adil, aku bisa ceritakan pada Nona Gessie Ye. Aurora menatap Sander Ye, tahukah kamu kenapa aku muncul di sini? Sander Ye menggeleng. Aurora membuka telapak tangan, sebuah tanda muncul di depan Sander Ye. Di token itu, ada dua karakter besar, Sander Ye. Kakak pertama berujar dengan ngeri, Jovan Zhang. Dia melihat ke arah Sander Ye, seseorang sudah mengeluarkan Jovan Zhang untuk membunuhmu. Sander Ye terdiam, lalu mengepalkan tangan dan berujar dalam hati, Tuan Pagoda, apakah keluarga kaya yang dinikahi ayahku memburuku? Sesudah Pagoda kecil terdiam lalu berujar, seharusnya bukan. Sander Ye ragu-ragu, lalu berujar, kenapa? Pagoda kecil terdiam. Astaga, bagaimana caranya aku terus membodohimu? Kala itu, Aurora tersenyum, Tuan Muda Sander, tahukah siapa yang mau membunuhmu? Sander Ye menggeleng. Aurora tertawa dan berujar, mereka menawarkan hadiah 30 juta kristal emas. Sander Ye diam, itu tinggi. Aurora tersenyum, lalu berujar, aku juga tergoda, tapi sesudah bertemu denganmu, aku merasa kamu berbudi, kamu kejam, tapi punya prinsip moral. Aku mengagumimu, jadi aku nggak jadi terima tugas ini. Sander Ye menatap Aurora, tahukah kamu siapa yang memberiku fatwa itu? Aurora menggeleng, entahlah. Identitas dia dirahasiakan. Ini nggak penting sekarang. Yang penting kamu harus meninggalkan jurang dosa, karena tak lama lagi, semua pembunuh dan master di jurang dosa akan mendatangimu. Enggak, mereka sudah datang. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berujar, bagaimana kekuatan mereka dibandingkan denganmu? Aurora mengedipkan, yang pasti nggak sebaik aku. Jangan bercanda, dulu aku adalah generasi muda nomor 1 di dataran tengah negara es, oke. Sander Ye mengangguk, nggak apa-apa kalau nggak sekuat kamu. Dia tersenyum dan berujar, Tuan Pagoda, aku mau memancing dan menegakkan hukum. Pagoda kecil. Sander Ye menatap Aurora, Nona, apa kamu kekurangan uang? Aurora mengangguk, sedikit. Sander Ye berujar, banyak orang akan datang membunuhku, mereka pasti punya uang. Mereka datang untuk membunuhku demi uang. Mereka pasti orang jahat dengan pandangan tidak benar. Apa kamu mau bertarung bersamaku? Kita bunuh mereka dan bagi harta 50-50. Dia berhenti lalu berujar, aku jadi umpan, kamu sergap dan bunuh secara acak. Kakak pertama bertiga. Aurora menatap Sander Ye dan berujar, itu memungkinkan. Kakak pertama bertiga. Bersambung. Bab 84, meningkatkan keberanian. Mendengar percakapan Sander Ye berdua, kakak tertua bertiga pun heran. Mereka langsung bekerja sama. Sander Ye tertawa,
Oke. Aurora menatap Sander Ye sembari tersenyum. Apa kamu tahu apa yang akan terjadi padamu kalau bersamaku? Sander Ye berujar, Nona mau bilang kalau aku bersamamu, aku akan diincar Akademi Guanxuan. Aurora tersenyum, apa kamu nggak takut pada Akademi Guanxuan? Sander Ye bertanya balik, Nona bersamaku, apa nggak takut dengan keluargaan dan klan naga langit kuno? Aurora tertawa, aku nggak takut. Kalau punya banyak utang, nggak akan takut lagi. Sander Ye mengangguk, aku juga. Aurora tersenyum pada Sander Ye, kamu kultivator pedang yang menarik. Sander Ye tersenyum, lalu menatap kakak pertama bertiga, aku nggak bisa jalankan tugas bersama kalian lagi. Kalau nggak, kalian akan terlibat. Dia tahu keluargaan atau klan naga langit kuno yang mengincarnya. Terus bergabung dengan kakak pertama bertiga, hanya akan melibatkan mereka. Sesudah hening sesaat, kakak pertama berujar, hati-hati. Sander Ye mengangguk, kalian cepat pergi. Kakak pertama melirik Sander Ye dengan rumit, hati-hati. Dia membawa pergi Kirman Su dan Gary Lee. Saat melewati Sander Ye, Kirman Su meletakkan cincin penyimpanan di tangan Sander Ye, ada 3 jimat tingkat Xian. Kuharap berguna. Kak Sander, kamu harus kembali hidup-hidup. Sander Ye tersenyum, terima kasih. Kirman Su menggeleng, aku yang harus berterima kasih. Hati-hati. Mereka berjalan dan segera menghilang di langit malam. Kala itu, Aurora tersenyum, apa rencanamu? Sander Ye berpikir sejenak, lalu berujar, nggak ada rencana, tunggu mereka datang, lalu kubur mereka. Aurora menatap Sander Ye, begitu percaya diri. Sesudah merenung, Sander Ye berujar, kali ini, mereka memberi perintah pembunuhanku, bisa dibagi 3 tahap. Tahap pertama, orang-orang itu akan meremehkan kekuatanku. Karena, aku hanya ranah penerobos ruang. Tahap ini, kita bisa bersantai. Aurora bertanya, tahap kedua. Sander Ye berujar, tahap kedua, mereka akan menemukan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka duga. Kala itu, mereka akan mulai menanganiku dengan serius. Pembunuh biasa nggak akan berani mengambil tugas lagi, yang berani datang hanya master kuat. Tentu saja, aku nggak tahu kekuatan para master di sini. Saat berbicara, dia menatap Aurora. Aurora langsung berujar, tahap ketiga. Sander Ye berujar, sesudah tahap kedua, pembunuh biasa di sini nggak akan berani mendatangiku. Master kuat juga akan mengevaluasi kekuatanku. Pada saat itu, Dalang hanya punya 2 pilihan, yaitu meningkatkan imbalan atau menyerah. Aurora tersenyum, kemungkinan ketiga adalah mereka bertindak sendiri. Sander Ye mengangguk, ya. Aurora tersenyum, dengan kekuatanmu, bahkan di jurang dosa ini, nggak lebih dari 10 orang yang bisa membunuhmu. 10 orang. Sander Ye mengernyit, apa mereka selemah itu? Aurora mendelik, apa bukan kamu yang terlalu kuat? Sander Ye terkejut, lalu menyeringai. Aurora menggeleng, kamu sengaja berlagak bodoh. Sander Ye menggeleng, aku belum lama berada di dataran tengah negara es jadi nggak tahu banyak tentang master di sini. Faktanya, aku belum membunuh banyak orang. Saat berkata, dia menggeleng dan tersenyum. Sebenarnya, ini salah Tuan Pagoda. Menanamkan pemikiran bahwa dia lemah setiap hari, dia selalu membandingkan dirinya dengan keluarga besar di alam semesta Guanxuan. Lama-kelamaan dia membayangkan semua lawannya di level GCY. Aurora tersenyum, 10 orang yang bisa membunuhmu adalah master tua di sini. Mereka nggak akan tergiur dengan imbalan biasa, tapi kalau orang yang mau membunuhmu royal, itu akan berbeda. Sander Ye menatap Aurora, kalau kamu dan aku serang bareng. Aurora berkedip lalu melambaikan tangan, bunuh tanpa pandang bulu. Sander Ye mengangguk,
jadi, selama Dalang nggak beraksi sendiri, kita nggak berbahaya. Kalau Dalang beraksi sendiri, dia berujar lagi, kalau begitu kerja sama kita berakhir. Tentu saja, dia nggak akan meminta orang membantunya menghadapi keluargaan dan klan naga langit kuno. Orang nggak berutang padanya. Jadi orang harus lebih tahu diri, lebih tulus, jangan terlalu sok, lagi pula nggak ada orang bodoh di dunia ini. Mendengar perkataan Sander Ye, Aurora terperanjat. Dia tersenyum dan diam. Biarpun dia pikir pemuda di depannya itu baik, dia nggak akan hidup dan mati bersamanya. Dia bukan nymphomania. Mereka sudah dewasa. Seringkali, orang harus realistis. Seolah memikirkan sesuatu, Aurora berujar, 2 siswa Akademi Guanxuan yang baru saja dibunuh kalian pasti akan jadi masalah besar. Sander Ye agak bingung, kenapa? Aurora tersenyum, jangan remehkan Akademi Guanxuan, intelijen mereka sangat kuat. Saat pemuda itu memancing kalian ke sini, kalian gak menyembunyikan keberadaan. Jadi, begitu mereka selidiki, pada akhirnya kalian akan ketahuan. Dia berujar lagi, ketiga temanmu kemungkinan besar akan mengkhianatimu dan menyalahkanmu. Sander Ye terdiam. Aurora tersenyum, kalau begitu, apa kamu akan marah? Sander Ye mengangguk, tentu saja marah, aku bukan orang suci. Aurora berkedip, kalau begitu, apa kamu menyesal menyelamatkan mereka? Sander Ye menggeleng, aku nggak menyesal. Aurora bingung, kenapa? Sander Ye melirik Aurora, aku menyelamatkan mereka karena prinsipku sebagai manusia, itu sesuai kemampuanku. Kalau mereka melukaiku, aku akan marah, tapi aku nggak akan menyesal, karena orang itu egois, itu memang sifat manusia, orang bisa marah, itu juga wajar. Lagi pula, kalau orang nggak egois, dia akan tereliminasi. Tapi, dia berujar lagi, mereka pasti akan mati. Aku bisa selamatkan orang, juga bisa bunuh orang. Aku pasti akan menguburkan orang yang menyakitiku. Aurora mengakak. Dia tertawa tak terkendali. Sander Ye melirik Aurora dengan bingung, kenapa gadis ini selalu tertawa? Aurora tersenyum, kamu kultivator pedang yang sangat menarik. Dendam dan budi dibedakan dengan jelas, dan berhati murni. Tapi nggak tahu berapa lama kamu bisa pertahankan. Sander Ye hendak berbicara, saat itu, mereka berdua melihat ke kanan serempak. Samar-samar terlihat bayangan hitam menuju mereka. Melihat bayangan hitam ini, Sander Ye menyipitkan mata, sudah datang. Nona Aurora, ayo bersembunyi. Aurora mengangguk, lalu menghilang. Sander Ye melihat bayangan hitam di kejauhan. Bayangan hitam itu menyatu dengan malam dan menghilang. Detik berikutnya, cahaya dingin muncul dari belakangnya. Langsung sergap. Sebagai pembunuh, harus punya kesadaran sebagai seorang pembunuh. Tipe pembunuh yang banyak omong kosong sebelum membunuh orang, sudah lama mati. Kecepatan pembunuh sangat tinggi, tapi bagi Sander Ye, itu sangat lambat. Sander Ye berbalik dan menghunus pedang. Jelek. Sebuah belati berhenti beberapa inci dari alis Sander Ye. Di depan Sander Ye, ada energi pedang Sander Ye menekan tengah alis pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu berbisik, sangat cepat. Sander Ye menatap pria berbaju hitam itu, aku hanya mengerahkan 30%. Pria berbaju hitam. Sander Ye nggak bicara lagi dan menebas. Jelek. Kepala pria berbaju hitam melayang. Sander Ye mengambil cincin penyimpanan pria berbaju hitam itu, dengan lambaian tangan, tanah terangkat, lalu menutupi tubuh pria berbaju hitam. Dia bilang mau dikubur, jadi harus dikubur. Aurora muncul di hadapan Sander Ye. Sander Ye melihat isi cincin penyimpanan. Ada 1,2 juta kristal emas.
Sander Ye mengeluarkan 600.000 dan menyerahkannya pada Aurora. Aurora menggeleng, kamu bunuh tanpa bantuanku, aku nggak terima. Sander Ye menggeleng, sudah sepakat. Aurora menatap Sander Ye, kamu bisa hidup dengan baik tanpa aku. Sander Ye menyeringai, kita akan segera memasuki tahap ketiga. Kala itu, master kuat di sini akan muncul. Kala itu, aku butuh bantuanmu. Apalagi, aku siap beraksi besar. Aurora berkedip, beraksi besar. Sander Ye mengangguk, ya. Aurora bertanya, bagaimana caranya? Sesudah mengatakannya, dia kayaknya memikirkan sesuatu, pipinya memerah, tapi dia berlagak tenang. Pemuda ini terlihat sangat lugu, seharusnya nggak berpikir aneh-aneh. Sander Ye memang nggak terlalu memikirkannya, dia langsung tersenyum, lihat penampilanku. Aurora hendak berbicara tapi dia menoleh ke kanan dan menyipitkan mata, ada yang datang lagi. Sander Ye berujar, bersembunyi. Aurora segera menghilang. Sander Ye melihat seorang pemuda berjalan perlahan, dia memikul golok dan memegang mentimun sembari sesekali menggigitnya. Dia berpakaian santai, dengan dada telanjang, ada lukisan naga dan harimau putih yang galak. Tato. Sander Ye mengernyit, ini pemuda yang bersemangat. Pemuda itu melirik Sander Ye, lalu berujar, apa kamu Sander Ye? Sander Ye mengangguk. Pemuda itu menyeringai, seseorang menginginkanmu seharga 30 juta kristal emas, belakangan ini aku kekurangan uang, jadi aku mau pinjam kepalamu. Sander Ye melirik belakang pemuda itu dan berujar, apa kamu sendirian? Pemuda itu tersenyum, apa enggak cukup? Sander Ye melirik cincin penyimpanan di tangan pemuda itu, lalu berujar, mau panggil lebih banyak orang. Pemuda itu tertawa dan berujar, aku saja sudah cukup. Saat terdengar, dia maju dan menebas Sander Ye. Jelek. Ruangan terkoyak oleh goloknya. Ranah penerobos ruang. Apalagi, goloknya sangat kuat, seperti orang yang mengalami ratusan pertempuran. Kala itu, Sander Ye menyamping untuk menghindari tebasan. Pria itu gagal dan tertegun. Detik berikutnya, dia hendak menyerang lagi, tapi pedang sudah tertancap di tengah alisnya. Pria itu tertegun, kamu sekuat ini. Sander Ye berujar, aku nggak menyangka kamu terlihat kuat, tapi sangat lemah. Sembari berbicara, dia melirik dada pria itu, lalu berujar, kenapa kamu menato naga dan harimau putih? Pria itu gemetar, untuk meningkatkan keberanian. Sander Ye mengernyit, meningkatkan keberanian. Lelaki itu mengangguk, sesudah ditato, aku terlihat semakin garang. Kalau orang jujur lihat, mereka akan takut, jadi. Sander Ye terdiam. Bersambung. Bab 85. Tuan Pagoda yang tak terkalahkan. Sander Ye diam. Apa tato bisa meningkatkan keberanian? Pria ini seorang kader. Pria itu gemetar, tuan muda Sander sekuat ini. Sander Ye berujar, lumayan. Pria itu bertanya ragu-ragu, apa aku berkesempatan untuk hidup? Sander Ye melirik, mau hidup. Pria itu mengangguk. Sander Ye berujar, lakukan satu hal, kamu bisa hidup. Pria itu berujar, katakan. Sander Ye menatap, saat kembali ke kota dosa, katakan aku terluka parah karena bertarung dengan Aurora. Pria itu terperanjat, mau tipu orang. Dia terdiam. Sander Ye berujar, ada masalah. Pria itu menjawab, nggak ada. Sander Ye berujar, pergilah. Pria itu ragu-ragu, nggak takut aku kabur. Sander Ye berujar, kamu nggak perlu kabur. Pria itu bingung, kenapa? Sander Ye berujar, kalau kabur, aku nggak akan balas dendam. Percaya. Pria itu tercengang,
lalu menggeleng sembari tersenyum, akan kulakukan. Dia pun pergi. Sander Ye berujar, tunggu. Pria itu waspada dan merinding, Tuan Muda Sander, aku sumpah, akan kulakukan permintaanmu, aku gak akan khianati kamu. Sander Ye berujar, sesudah kudapatkan kristal emas, kubagi 10 pesan. Pria itu tercengang, lalu berujar, serius. Sander Ye mengangguk, aku kultivator pedang, gak berbohong. Pagoda kecil. Pria itu berujar, Tuan Muda Sander, jangan cemas. Sesudah kembali, aku akan bekerja keras untuk menyebarkan berita kamu terluka parah. Sander Ye mengangguk, pergilah. Pria itu menangkupkan tangan pada Sander Ye, Tuan Muda Sander, aku gak tahu diri, jadi menyinggungmu. Mohon maafkan aku, izinkan aku memberi hormat. Dia membungkuk pada Sander Ye. Sander Ye melirik pria itu, siapa namamu? Pria itu berujar, namaku Rano. Di jurang dosa, mereka memanggilku Dewa Pisau Bertato. Sander Ye mengernyit, Dewa Pisau. Pria itu menyeringai, aku juluki sendiri. Sander Ye terdiam, dia galak, berani menyebut diri sebagai Dewa Pisau. Sano Rao menangkupkan tinju lalu berujar, Tuan Muda Sander, aku pergi. Sesudah mengatakannya, dia berlari dan menghilang dalam sekejap. Aurora muncul di depan Sander Ye dan tersenyum, metode bagus, diintimidasi dulu, lalu dibujuk. Orang itu akan dikendalikan total. Sander Ye berujar, tanpa manfaat, dia nggak akan melakukannya. Dengan manfaat, dia akan lebih giat dari siapapun. Aurora tersenyum, kamu suruh dia lakukan ini karena mau menarik lebih banyak orang membunuhmu. Sander Ye menggeleng, mereka bukan targetku, targetku adalah dalangnya. Aurora menyipitkan mata, kamu mau pancing dia datang membunuhmu. Sander Ye mengangguk, targetku dia. Adapun yang lain, aku nggak punya permusuhan. Kalau mereka datang membunuhku, aku bisa menghasilkan banyak uang dengan berlinang air mata. Aurora tertegun, lalu tertawa, menghasilkan banyak uang dengan berlinang air mata. Tuan Muda Sander, kamu sangat lucu. Sander Ye menggeleng dan tersenyum, tapi diam. Aurora melihat Sander Ye lalu berujar sembari tersenyum, Tuan Muda Sander, Akademi sungguh rugi besar karena nggak menerimamu. Sander Ye berujar, kehilangan Nona juga kerugian besar bagi Akademi. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Aurora tersenyum, jangan saling memuji. Ayo bicara serius, kamu pikir siapa yang mau membunuhmu? Sander Ye berujar, antara keluargaan atau klan naga langit kuno. Aurora menatap Sander Ye, mereka kekuatan tertinggi di dunia ini. Sander Ye mengangguk. Aurora tersenyum, kamu mampu bertahan hidup sesudah menyinggung kedua kekuatan ini. Kamu nggak sederhana. Sander Ye tersenyum, aku punya Tuan Pagoda yang kuat. Pagoda kecil. Aurora berkedip, Tuan Pagoda. Sander Ye mengangguk, biarpun gak menonjolkan diri, aku tahu dia sengaja. Dia pasti master besar kala itu. Haha. Pagoda kecil tertawa, anak kecil, jangan menyanjungku, gak mempan, haha. Sander Ye berujar, Tuan Pagoda, aku gak menyanjung, kamu bahkan gak takut dengan klan naga asli kuno, kamu pasti super dan tiada taraf. Pagoda kecil tersenyum, lumayan. Sesudah mengatakannya, dia berujar lagi, kamu harus bekerja keras. Lagi pula, musuhmu sangat kuat, paham? Sander Ye mengangguk, paham. Pagoda kecil ragu-ragu sejenak, lalu berujar, nanti aku akan bantu kamu tingkatkan jiwa pedang dan memberimu buku mantra jiwa. Di tempat ini, sekarang aku bisa melatih mantra jiwa. Sander Ye mengangguk, oke. Kudengarkan Tuan Pagoda. Pagoda kecil merasa emosional, dari awal hingga sekarang,
aku tinggal di keluarga yang selama 3 generasi. Mengikuti majikan generasi pertama, aku ketakutan setiap hari. Entah sedang membunuh seseorang atau akan membunuh seseorang, majikanku selalu membakar jiwanya sendiri. Pada masa itu, aku hidup gelisah setiap hari. Tapi sesudah mengikuti majikan generasi kedua, majikanku sangat mencolok sepanjang hari. Ketika bermain dengan orang, sungguh keterlaluan. Saat berbicara, dia mendesah dengan suara pelan. Sekarang, majikan generasi ketiga ini akhirnya normal. Aku, sebagai pagoda kecil, akhirnya bisa hidup tenang. Suara misterius berujar, dia lagi menyanjungmu. Pagoda kecil tertawa, aku tahu dia menyanjungku, tapi lalu kenapa? Aku senang. Suara misterius itu hening. Kali ini dia nggak kalah. Aurora hendak berbicara. Tiba-tiba, keduanya menoleh dan melihat serempak. Ratusan orang menuju mereka. Melihat ini, Sanderye tercengang. Begitu banyak yang datang. Aurora juga tercengang. Kala itu, Sanderye melihat orang yang dia kenal, itu Sano Rao. Sano Rao berjalan paling depan. Dia berteriak sembari berjalan, Sanderye ada di depan. Jangan takut, kakinya sudah putus. Dia nggak bisa bertarung sekarang, ayo serang. Biarpun dia meraung keras, kecepatannya semakin lambat. Wajah Sanderye muram saat mendengar kata-kata Sano Rao. Sungguh berbakat. Aurora menatap Sanderye. Sanderye berujar, bersembunyi sana. Lindungi aku takut ada yang menyergapku. Aurora mengangguk, hati-hati. Sesudah mengatakannya, dia menghilang di langit malam. Sanderye menatap ratusan orang yang datang dengan tenang. Sekelompok orang yang maju tercengang saat melihat Sanderye. Di mana kakinya yang patah? Bagaimana dia sehat? Ditipu. Tapi ibarat anak panah sudah ditarik dan harus dilepas. Seorang pria di depan berujar dengan garang, bunuh Sanderye, 30 juta kristal emas. Bunuh. Dia menuju Sanderye. Sialan. Di momen begini, kalau kakimu nggak patah, juga hanya bisa dianggap patah. Sano Rao sudah mundur ke belakang. Sanderye menatapi ratusan orang yang menyerbu dan menutup mata. Yang level paling rendah juga setidaknya selevel dengannya, mereka semua kejam. Takut? Tentu saja enggak. Enggak ada rasa takut. Sanderye membuka mata, dalam sekejap, energi pedang menembus tengah antara alis pemimpin itu. Jelek. Pria itu tumbang. Saat dia tumbang, Sanderye muncul seperti hantu. Detik berikutnya, dia mencabut energi pedang dengan tangan kanan dan berkelebat. Jelek. Orang lain tumbang. Saat pria ini tumbang, dia sudah muncul beberapa meter jauhnya dan pedang sudah tertusuk di tengah alis seseorang. Detik berikutnya, Sanderye muncul belasan kaki jauhnya. Jelek. Kepala berdarah melayang. Dalam beberapa tarikan napas, Sanderye membunuh belasan orang. Beberapa orang bahkan gak bisa melihat bayangan Sanderye. Kecepatan terlalu tinggi. Di puncak pohon, Aurora menatap Sanderye sembari berbisik, orang ini cepat sekali. Saat berkata, dia kayaknya memikirkan sesuatu, wajahnya memerah lagi. Buku cerita bilang gak bagus kalau pria terlalu cepat. Bersambung.